Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk kajian kanan bersama teman-teman akhirah lain bersama Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani dalam pembahasan apa namanya hadis-hadis pilihan dari kitab Tafsir Fathul Mubin. Insya Allah akan melanjutkan dari pembahasan kemarin. Alhamdulillah kita sudah bisa bersua kembali bersama Ustaz setelah kemarin Ustaz sedang kerja untuk gitu ya. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ahmad Jalani yang tidak dapat kami persilakan kepada Ustaz. Abang Ustaz, suaranya belum ada. Mic-nya udah kebuka, tapi suaranya belum masuk, Ustaz. Bismillah. Ya, Ya. sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw asila aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berjumpa kembali bersama-sama di forum kajian bersama teman-teman Atira Alim untuk membahas hadis Rasulullah SAW yang dimuat di kitab Tafsir Fathul Mubin, yang mana hadis ini merupakan hadis riwayat Sahih Imam Bukhari. Salam dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Allah berikan kesempatan bagi kita semua untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan hadisnya, dan sekarang kita masuk dalam hadis yang membahas tentang husnudzon billah, ya. Jadi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaqullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Taib dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ketika ada kalam Allah, firman Allah yang terdapat dalam sebuah hadis, maka ini disebut dengan hadis qudsi, ya. Jadi ini adalah hadis qudsi karena mengandung kalam Allah secara langsung dalam hadis ini. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku bi kepadaku. Ya. Jadi
kalimat ini memerintahkan kepada kita bahwa kita harus berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah akan memperlakukan hambanya sesuai dengan prasangka hamba tersebut kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita yakin ya bahwa kita akan mendapatkan ampunan, kita yakin bahwa kita akan mendapatkan rahmat, kita yakin bahwa kita akan dikabulkan doanya oleh Allah, maka insya Allah ia akan mendapati itu semua. Gitu ya. Ini pengertian daripada ana indadoni abdi bi. Namun kalau kita berprasangka kebalikannya, ya kita misalkan suudzon kepada Allah, ya bahwa kita tidak akan mendapat ampunan, misalkan bahwa kita itu tidak akan mendapatkan rahmat, bahwa doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah, ya kita tidak akan mendapatkan rizkinya Allah, misalkan ya kita tidak akan berhasil, gitu. Misalkan seperti itu. Dia sudah suudzon kepada Allah duluan, ya tentu ya Allah sesuai persangkaan hambanya tadi. Nah, gitu ya. Jadi ini penting sekali karena berkaitan dengan keyakinan, ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar hanya mengimani keberadaan Allah, tetapi juga mengimani dengan segala macam ketentuan Allah. Ya. Nah, mengimani dengan qadanya Allah juga, mengimani dengan hukum sunatullahnya Allah. Jadi Allah itu kan menciptakan dunia ini dengan sunatullah. Ya. Maksudnya ada amal-amal yang sesuai dengan kaidah kausalitas. Jika kita berusaha, kita akan dapatkan. Jika kita malas-malas saja, tentu tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, maka kaidah ini anak indaltoni abdi bi, ya, itu mengarahkan kepada kita untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Jadi kita berusaha sekuat tenaga, hasilnya diserahkan kepada Allah. Kita berprasangka baik kepada Allah, di balik setiap musibah yang kita alami, di balik setiap ujian yang kita lewati, itu ada rahmatnya Allah. Di situ ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita semua. Nah, kalau kita berpikir seperti ini, ya berpikir positif atau positive thinking, nah tentu energi yang akan kita hasilkan adalah energi positif, gitu ya, bukan energi negatif, ya. Wa ana ma'ahu inda dzakaroni, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Ya, jadi kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan bersama kita. Ya. Jadi istilah kata ma'iyatullah. Ya, jadi Allah membersamai kita. Ya, berupa apa? Ya berupa taufik, kemudian berupa penjagaan, perlindungan, rahmat, juga pertolongan. Ya, bahwa kita harus yakin Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang meyakini akan adanya Allah, meyakini akan keberadaannya Allah. Yang disebut dengan ma'iyatullah tadi. Ya. Nah, jadi kata Allah, wa ana ma'ahu, dan aku akan bersamanya idza dzakarani, kalau dia ingat padaku. Maka zakar atau zikr di sini maknanya kan bisa dua. Yang pertama itu zikr bisa berarti bahwa dia adalah dia ma'iyatun khususiyah, gitu ya. Yani kebersamaan yang khusus. Bisa ma'ahu birahmah, bisa dengan rahmat, taufik dengan taufik. Ya, taufik itu kan arahan Allah, gitu ya, agar kita senantiasa berada dalam ketaatan. Itu kan taufik namanya. Dan taufik itu kan bukan searah, gitu. Taufik itu dua arah. Ya, dalam bahasa Arabnya saja kita lihat wafaqo yuwafiqu taufiq, ya. Jadi kalimatnya dari kata wafaqo yang artinya saling, timbal balik. Jadi Allah akan memberikan taufik kepada hamba-hambanya yang memang berusaha untuk mendapatkan taufiknya, melayakkan diri mendapatkan taufiknya. Jadi bukan satu arah hanya dari Allah saja. Harus ada timbal balik. Gitu.
Nah, diambil dari bahasa Arab gitu ya. Timbal balik antara subjek dengan objek, gitu kan? Antara Allah yang memberikan taufik dengan objek kita manusia yang ingin mendapatkan taufik. Maka harus ada timbal balik, harus ada upaya dari objeknya itu untuk mendapatkan taufik ini. Gitu. Jadi tidak searah, gitu. Tapi ada timbal balik. Wal hidayah, dan juga ada petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah kaji bahwa hidayah dalam Islam itu kan ada namanya hidayatu al-basyariyah atau hidayah al-khalqiyah. Di hidayah penciptaan, bahwa Allah memberikan akal, itu juga hidayah untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu kan hidayah itu al-khalqiyah, di mana Allah memberikan potensi akal pada diri manusia. Kemudian juga Allah memberikan hidayatul khalqiyah yang lain berupa gorizatul tadayyun, ya, naluri untuk beragama, naluri untuk ketaatan kepada Allah. Jadi setiap manusia itu punya yang namanya gorizatul tadayyun, naluri untuk beragama, naluri untuk menyembah Allah. Itu sudah ada pada diri manusia. Itu kan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada setiap manusia. Ini namanya hidayatul al-khalqiyah. Allah menciptakan akal untuk berpikir, bedain mana salah mana yang benar, ya. Allah juga ciptakan naluri keagamaan atau ketuhanan pada setiap manusia, dan Allah juga menciptakan seluruh anggota badan kita, telinga kita, mata kita, untuk bisa mengkaji, mempelajari, belajar, itu kan, mulut kita, anggota tubuh kita, kaki, tangan, semua itu hidayah khalqiyah juga. Di mana dengan potensi yang Allah ciptakan itu kita bisa gunakan. Yang kedua ada namanya hidayatu at-taufiq, ya. Afwan, ya, hidayatu taufik. Allah memberikan taufik, petunjuk dalam konteks taufik ini. Pertolongan Allah, kemudahan Allah untuk dia mendapatkan hidayah misalkan, ya. Kemudahan Allah dari Allah untuk dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, itu kan hidayatu taufik. Kemudahan yang Allah berikan kepada orang ini agar dia misalkan bertemu dengan orang-orang yang benar, ya. Itu hidayah taufik. Nah, yang ketiga ada nama hidayah itu hidayah irsyadiyah, petunjuk. Itu apa? Berupa dikirimkannya, diutusnya para nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan hidayah al-irsyadiyah, di mana para nabi ini membawa wahyu yang Allah berikan kepada para nabi. Diajarkan tentang syariat, bagaimana mengatur kehidupan dan sebagainya, kan hidayah al-irsyadiyah. Nah, jadi dengan tiga hidayah ini semuanya akan klop tuh. Ya, Allah sudah kasih potensi, manusia lalu berusaha untuk mencarikan mendapatkan hidayah dengan itu, kemudian Allah berikan taufik. Hidayah yang dimaksud adalah hidayah al-irsyadiyah tadi. Dia mengkaji, belajar, ya, misalkan syariat Islam dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ketemu. Ya, ketemu dan kemudian bisa menjadi orang yang benar, gitu kan. Nah, ini ya. Jadi ini Allah berikan al-hidayah tadi, hidayah. Bagi siapa? Bagi orang yang senantiasa mengingat Allah. Gitu ya. Kemudian wal riayah wal i'anah. Allah juga memberikan pengurusan, ya, mungkin mengurusi urusan manusia yang banyak masalah, ya. Kita ditata oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita, gitu kan. Siapa sih yang hidupnya tidak ingin ditata oleh Allah? Ya, penataan Allah tentu lebih hebat dibandingkan penataan kita sendiri. Allah atur, Allah tata, ya kan, hidupannya Masya Allah. Kemudian wali'ana, Allah kasih pertolongan ketika kita sedang butuh pertolongan Allah. Ya. Nah, ini semua adalah ma'ahu tadi. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Allah akan membersamai kita apabila kita mengingat. Apa yang dimaksudkan dzakarani di situ? Ya, nebit bitanziyati wa taqdisi sirran fi nafsihi dan dzakartuhu bitsawabi wa rahmah. Itu apabila kita mengingat Allah. Mengingat Allah itu konteksnya dua. Yang pertama adalah zikir, baik zikir khafi dalam hati atau zikir zahar dalam mulut, di lisan maksudnya. Ya, seperti zikir setelah sholat, zikir sobah wal masa, itu termasuk bagian daripada zikir. Zikir dalam perjalanan, misalkan kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu juga termasuk zikir, gitu kan. Jadi barang siapa yang melakukan zikir, maka Allah akan bersama dia. Itu Allah akan kasih hidayah, kasih taufik, kasih rahmat, kasih pertolongan, ya kan. Karena kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini zikir yang pertama maknanya. Ya, zikir yang kedua maknanya adalah ketaatan kita kepada syariat, itu bagian daripada zikir. Karena ketika kita taat kepada Allah, berarti kita ingat Allah gitu. Ketika mau melakukan sesuatu, sebentar, ini hukumnya apa nih menurut Allah nih? Apakah dia mubah, apakah dia makruh, apakah dia sunnah, apakah dia wajib, atau apakah dia haram? Ini berarti di situ masuk namanya apa? Ingat dengan Allah, ingat dengan peraturan Allah. Itu termasuk zikir juga. Jadi ketika kita berusaha taat kepada Allah, menimbang-nimbang amal kita dengan syariat Islam, itu bagian daripada zikir. Ini adalah karoni. Maka barang siapa yang beramal disesuaikan dengan syariat Islam, maka apa? Kata Allah, Allah akan bersama dengan orang ini. Wa ana ma'hu idza dzakarani, gitu. Ya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ya, jadi barang siapa dia mengingatku di kelompok, di apa namanya, di satu kelompok gitu ya. Dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingat dalam sebentar. Fa in dzakarani fi nafsi, maka jika dia mengingatku dalam kesendirian, dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan mengingat dia dengan kesendirian. Nah, maksudnya itu kalau kita berzikir ya ketika sendirian, ya ingat kepada syariat Islam ketika sendirian, ya maka Allah pun juga akan mengingat ya si hamba ini ya dalam kesendirian. Artinya tidak ada malaikat yang tahu, tidak ada makhluk Allah lain yang tahu, hanya Allah saja yang tahu. Gitu, bahwa kita diingat oleh Allah ya dengan kesendiriannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat Allah dalam kesendirian. Ya tadi ingat zakar itu kan ada dua ya, zikir ketika sendirian, apakah setelah sholat malam sendiri kita berzikir, atau dalam perjalanan ya, atau ketika bekerja, itu kan hanya kita yang tahu zikir itu. Bisa dengan zikir khafi dalam batin, dalam hati, atau zikir zahar dalam lisan. Ya, misalkan seperti itu. Atau adalah yang kedua, makna yang kedua, ketika kita terikat dengan syariat Islam dalam kesendirian. Biasanya ketika kita sendiri, godaannya banyak untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kita ingat kepada Allah, ingat dengan syariat Islam, sehingga kita tidak jadi melakukan kemaksiatan dalam kesendirian. Itu tuh. Maka Allah juga akan mengingat kita dalam kesendirian Allah Subhanahu wa taala, di mana para malaikat dan makhluk-makhluk yang lain tidak akan ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, spesial sekali kita. Ya, spesial sekali. Wa in dzakaruna fi mala'in dzakartu fi mala'in khair minhum. Jika kita atau jika dia mengingat diriku dalam kelompok, maka aku pun akan mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik daripada mereka. Jadi barang siapa yang berzikir bersama dengan kelompok, ya. Nah, ini makanya ini hadis ini menjadi dalil ya, menjadi dalil bahwa diperbolehkannya berzikir bareng-bareng, ya. Mungkin dulu seperti apa namanya, Ustadz Arifin Ilham berzikir bareng-bareng, atau zikir setelah sholat bareng-bareng. Kan suka ada yang tidak bolehkan ya, karena disebut sebagai bid'ah itu kan. Nah, ini ada hadisnya sebenarnya. Hadis yang menjelaskan bahwa ketika kita berzikir dalam satu kelompok, ya, dalam kelompok nih orang banyak, di hadapan orang banyak, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tadi makna zikir tadi sudah jelas ya. Zikir yang pertama zikir secara makna ibadah, zikir gitu ya. Yang kedua ada ketaatan kepada Allah tadi, baik ketika sendirian ataupun ketika bareng-bareng gitu. Maka Allah pun juga akan memuji dia, mengingat dia dengan bareng-bareng. Dengan siapa? Dengan para malaikat, orang-orang soleh, muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang tentu orang-orang ini, makhluk-makhluk ini lebih baik dibandingkan kita berkumpul. Misalkan kita berkumpul dengan teman-teman, berzikir bareng-bareng, maka Allah pun akan mengingat dia di kelompok yang lebih baik dibandingkan kelompok yang kita ikuti. Siapa itu? Ya bisa kelompoknya para malaikat, bisa kelompoknya para anbiya, dan orang-orang saleh yang lain yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba Masya Allah. Ya Allah akan menyebutkan nama kita di hadapan malaikat, di hadapan orang-orang saleh, di hadapan para nabi, di hadapan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kelompok yang Allah maksud dalam hadis ini adalah yang lebih baik dibandingkan kelompok kita. Ya mungkin kita sekedar teman-teman di satu lingkungan pekerjaan, teman-teman di sekitar lingkungan sekolah saja.
gitu kan? Yang tentu ada kelompok yang lebih baik dibandingkan kita. Siapa itu? Tadi para malaikat, para anbiya, para salihin, para syahidin misalkan, atau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, jadi ini luar biasa ya. Balasan dari Allah itu luar biasa. Kita ingat sendirian, Allah juga ingat sendirian. Dan tentu mengingat apa? Kita mengingat Allah sebagai makhluk, Allah mengingat kita. Di mana Allah saat itu sebagai Al-Khaliq. Coba makhluk Allah, ya Allah ingat secara spesial. Masya Allah. Ya. Tentu kita ingin seperti itu. Gimana caranya nih? Biar nama kita disebut oleh Allah, diingat oleh Allah. Ya, maksudnya di sini diingat di sini bukan berarti maksudnya Allah pelupa ya, bukan gitu. Maksudnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini luar biasa gitu ya. Luar biasa apa namanya? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Jika dia mendekat atau mengingatku dengan sejengkal shibran, ya, maka kata Allah, aku akan mengingatnya atau menyebutnya, ya, taqarrabtu ilaihi dira'an gitu. Jadi wa in taqarraba, ya, jika dia mendekat ilayya kepadaku shibron sejengkal, taqarrabtu maka aku akan mendekati ilaihi kepadanya dira'an sedepak sehasta, ya. Sejengkal itu kan segini ya, sejengkal kita dekat segini, Allah balas sehasta, ya, satu hasta. Kemudian wa in taqarraba ilayya dira'an, jika dia itu mendekat kepadaku dira'an sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, ya, maka aku akan mendekati dia sedepak. Sedepak itu sini istilahnya. Kemudian wa in taqarraba ilayya wa in atani yamshi ataituhu harwalatan, jika dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari-lari kecil, harwalatan. Masya Allah, ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, jadi ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaan kalimat bahwa ketika kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada kita sehasta, itu perumpamaan tentang pelipat gandaan pahala. Ya, setiap kali orang hamba itu mendekat kepada Allah, ya, taat kepada Allah, tidak menjauhi Allah, gitu ya. Hanya satu langkah saja atau satu jengkal saja misalkan, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepada kita sehasta. Kalau kita sehasta maka sedepak gitu. Artinya di sini Allah memberikan karunia, Allah memberikan rahmatnya berlipat-lipat ganda. Allah memberikan juga ampunan berlipat-lipat ganda. Allah berikan juga pahala yang berlipat-lipat ganda gitu. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa luasnya kedermawanan, kemurahan hati Allah atau kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini tentu membuat kita jadi optimis dalam pengertian bahwa jangan kemudian menjadi pesimis bagi orang-orang yang mungkin dulunya punya banyak dosa, gitu ya. Yang penting kita istiqomah terus mendekat kepada Allah, maka Allah terus akan memperbaiki kita. Yang penting dari kitanya nih, ada kemauan, ada husnudzon, ya, ada keinginan kuat, kita ingin berubah, ingin betul-betul hijrah, maka Allah akan tuntun kita, akan tuntun, Allah tata, gitu, Allah rapihkan hidup kita. Tinggal bagaimana kita melayakkan diri untuk dituntun dan dirapikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kan tidak serta-merta hanya pengen saja, ingin tapi tidak ada action gitu. Ya, action untuk mendekat kepada Allah misalkan dengan menambah sholat sunnahnya misalkan. Atau yang dulunya tidak pernah qobliyah ba'diyah sekarang qobliyah dan ba'diyah. Dulu misalkan jarang baca Quran sekarang lebih sering baca Quran misalkan. Dulu misalkan sering berbohong, sekarang sudah tidak lagi berbohong lagi, ya. Dulu misalkan suka berpakaian menampakkan aurat bagi perempuan, sekarang sudah tidak lagi menutup dengan lengkap dan sempurna. Tidak ada lagi bagian tubuh yang terlihat, baik terlihat secara langsung ataupun juga terlihat secara tidak langsung, yang ketat misalkan. Itu kan proses, gitu kan. Proses dari situ kita berusaha mendekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat lagi pada kita. Tapi kalau kita berusaha menjauh dengan alasan saya mudah tidak pantas, Ustaz.
nggak pantas jadi orang taat lagi, itu setan tuh. Ya, itu justru membuat kita lebih jauh. Kita sudah suudzon sama Allah gitu. Ah, buat apa misalnya berangkat haji, Ustaz, saya mah hati saya juga belum benar. Itu juga salah. Kalau dia punya uang, punya rezeki, haji itu kewajiban. Ya tunaikan. Ya kalau dia tidak tunaikan ya dosa tentunya. Karena itu kewajiban gitu kan. Nah, jadi tidak boleh ada alasan karena hati saya belum benar, amal sikap saya juga belum betul, saya tidak mau melakukan ini itu, padahal ada kesempatan, ada peluang, ada apa namanya, ada daya, ya kan? Ya, maka lakukan ketaatan itu, gitu. Jangan beralasan karena saya belum siap. Kalau seperti itu, yang terjadi malah kita tidak akan pernah siap. Kita akan terus menjauh, 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 gitu. Di sini kan kita bisa jadi ambil apa kebalikannya gitu loh. Jika misalkan kalimat begini, ya jika kita nih mendekat kepada Allah sejengkal, maka aku akan mendekat kepada yang sehasta. Berarti kebalikannya, mukhalafahnya, jika dia menjauh sejengkal, ya Allah pun menjauh sehasta. Jika dia menjauh sehasta, ya Allah pun juga menjauh sedepak gitu. Ini kan mukhalafahnya gitu kan. Jadi ikhwani wa qadru rahimakumullah, maka jangan pernah apa namanya menyia-nyiakan kesempatan yang sering hadir di tengah-tengah kita. Ya, potensi kebaikan, potensi pahala itu juga boleh kita kemudian abaikan. Makanya betul kata Ibnu Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menyatakan bahwa sebenarnya potensi pahala itu seperti sudah ada di depan pintu rumah kita, diketuk berkali-kali itu potensi kebaikan itu, ya, ketuk berkali-kali. Mau menghadap kita itu kebaikan, pahala atau rezeki yang berlimpah itu ada di hadapan belakang pintu kita. Cuman karena kita suka taswif itu nanti sehingga sudah lewat kesempatan itu. Kan kalau dalam bahasa marketing itu kan kesempatan tidak datang dua kali, kan begitu ya. Maka jangan sampai kesempatan yang ada di hadapan kita itu kita abaikan. Ketika ada kesempatan kebaikan, lakukan segera. Ya, gitu. Jangan nanti. Ini sama seperti menanti-nanti, nunda-nunda sholat. Itu kan kebaikan datang tuh dengan adzan. Kita malah menunda-nunda sholat. Atau kemudian ketika ada apa namanya eh, panggilan kajian, tunda lo. Ketika ngaji baca Quran, mau baca Quran tuh kesempatan itu udah luang sebenarnya tuh, tapi kita malah antar aja deh, tidur duluan, malah tidur bablas, kayak ngaji misalkan. Nah itu kan kesempatan-kesempatan itu seperti ada di hadapan pintu rumah kita, sudah ngetuk-ngetuk kita, cuman kita membukanya itu nanti aja, buka aja deh gitu. Nah celakanya ketika kita sudah mau buka pintu, orangnya udah pergi. Jadi ada orang ya bawa hadiah banyak buat kita, ya udah ngetuk-ngetuk pintu di depan, Assalamualaikum, ini ada hadiah nih, sama kita diam cuek, ntar aja deh bukanya, masih males nih, masih PW misalnya lagi nonton TV, kita malas buka pintunya. Baru kemudian kita setelah lama, ya kita penasaran, baru dibuka pintu, ternyata ketika dibuka pintunya orangnya sudah pergi, orang yang bawa hadiah sudah pergi semua, kan sayang gitu. Ya kesempatan sudah ada di depan pintu kita, tapi kita malah mengabaikannya. Nah itulah ya yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa kesempatan kebaikan itu sejatinya sudah ada di belakang pintu kita, cuman karena taswif wa saufa, ya karena kita nanti menunda-nunda kebaikan, itulah menyebabkan kita tidak mendapatkan kebaikan tersebut gitu. Nah gitu ya, jadi jangan sampai seperti itu. Tapi kemudian wa in taqarraba ilayya wa in atani yamshi ataituhu hurwatan gitu. Jika kita mendekati ya atau datang kepada Allah dengan berjalan, ya maka Allah akan mendatangi kita dengan jalan kecil, berlari-lari kecil. Harwalah itu lari-lari kecil, ya. Nah, di sini maksudnya apa? Barang siapa yang menghadap kepada Allah dengan hatinya secara taat dan bersegera berjalan gitu ya, maka Allah juga akan menyambutnya dengan rahmat dan ampunannya secara jauh lebih cepat. Berlari kecil kan lebih cepat. Orang berjalan, ya kalau disuruh balap dengan orang yang berlari kecil, tentu lebih cepat yang berlari kecil. Nah, jadi ini menunjukkan betapa Allah merasa gembira atas pertobatan hambanya.
Ya, dan ketika hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik, kita coba cek pengertiannya ya. Allahu tabaraka wa taala rahimun bi ibadihi. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat rahim, ya. Sangat penyayang, sangat memberikan belas kasihan kepada hamba-hambanya Allah. Bahwa Subhanahu alimun, ya, bidu'afihim wa azim. Dan Allah sangat tahu betul dengan kelemahan kita dan ketidakmampuan kita. Ya. Jadi kan ada do'af itu lemah, az itu kan kekurangan, azun. Ya. Ya, momen huna yubayyinul al-haqqa subhanahu fi hadzal hadisi al-qudsi annahu in dhanna al-'abdu bi rabbih al-afwa anhu wal ghufrana ya falahu dzalik. Nah, jadi hadis ini menunjukkan apa? Bahwa jika seorang hamba itu berprasangka baik kepada Tuhannya, bahwa dia akan mendapatkan ampunan, mendapatkan penghapusan dosa, maka bagi dia akan mendapatkan hal itu. Jadi Allah akan ampuni dosanya, Allah akan hilangkan semua kesalahannya. Wa in dhanna annallaha si'a ya sayu'aqibuhu falahu dhannu dzalika zaidun. Jika dia itu hamba itu berprasangka Allah akan menghukum dia, ya, ya tentu Allah juga akan berikan sesuai dengan prasangkaan. Makanya hati-hati di sini kita berprasangka kepada Allah. Ya, maka berprasangka baiklah selalu kepada Allah Subhanahu. Husnudzonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah atau tidak boleh sedikit pun kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang terjadi, karena bisa jadi semua yang menimpa kita itu pertama itu sudah mampu kita tangani, sebenarnya kita sudah Allah berikan kekuatan untuk bisa menghadapi itu. Yang kedua itu pasti akan ada hikmah di balik itu, dan yang ketiga adalah Allah akan memberikan jalan keluar. Gitu. Nah, itu kan cara menguji kita ya, menguji hambanya, apakah dia dekat dengan Allah, apakah dia mencari perlindungan hanya kepada Allah, apakah dia hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah dan sebagaimana. Nah, itu teorinya begitu ya. Nah, fi hadzal hadisi tarjihun li janibi raja 'ala al-khauf wa qayyaduhu ba'du ahli al-tahqiq billadhi hadarat wa al-wafat wa amma qabla al-ikhtidar fa hunaka 'iddatu aqwalin arjahuha al-i'tidalu baina hadaina al-maqamaini maqam al-khauf wa raja fa yanbaghi an yastahida bi qiyami wadha'ifil ibadat muqinan bi anna Allah ta'ala yaqbaluhu wa yaghfiru lahu li'annahu ya wa'ada bidzalika wa huwa la yukhalifu al-mi'ad. Ya, jadi hadis ini juga menerangkan kepada kita, menjelaskan tentang adanya roja dan khauf. Ya, roja itu adalah pengharapan, al-khauf itu adalah kekhawatiran. Ya. Jadi bahkan sebagian ahli tahqiq ya menjelaskan bahwa ini adalah al-roja gitu, harapan. Hadis yang mengandung harapan, ya, bahwa siapapun itu jika dia berhusnudzon kepada Allah, maka sesuai dengan prasangka, maka Allah akan sesuai dengan husnudzonnya hamba tersebut. Ya. Jadi memang ada makom ya, ada makom yang roja, ada al-khauf. Mana yang benar nih? Mana yang lebih kita dahulukan? Apakah kita mendahulukan al-khauf atau al-roja? Al-roja itu kan mengharapkan ridho Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah. Bahwa Allah itu maha pengampuni dosa, maha penerima rahmat, pemberi rahmat, maaf, ya, maha menerima pertobatan hamba manusia, hambanya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah roja. Ya. Di sisi lain Allah juga merupakan sumber al-khauf, misalkan akan mendapatkan azab, ya, akan mendapatkan siksaan, itu kan al-khauf, ya. Misalkan kalau kamu nggak sholat, kalau nanti masuk neraka, itu kan al-khauf. Nah, maka kadang-kadang kita sebagai seorang manusia ya jangan juga kemudian lebih cenderung kepada roja saja. Jadi para ulama menyarankan kepada kita untuk tidak kepada roja saja. Karena kalau orang itu roja terus, ya ya nggak apa-apa lah, dosa dikit ada juga Allah ampuni, misalkan begitu ya. Nggak apa-apa, dosa banyak juga nanti juga Allah ampuni. Nah, itu kan terlalu untuk berlebihan tuh rojanya itu. Nah, nanti malah menyepelekan, ya. Menyepelekan syariat Allah, menyepelekan perintah Allah. Ini karena mungkin dia anggapannya rojak tadi, berlebihan tadi. Begitupun juga kalau al-khaufnya berlebihan,
misalkan takut ke sana kemari, yang melakukan apapun jadi takut, jadi terkungkung dia, ya. Jadi dia itu melakukan amal karena takut kepada Allah. Jadi bukan karena rahmat Allah, tapi karena takut gitu. Mau sekolah karena takut disiksa. Oh ini karena takut, karena semua itu berlebihan. Namanya para ulama menyebutkan kita harus tawazun, seimbang antara roja wal khauf. Ya, bisa jadi satu amal itu kita bersemangat karena rojanya, dan ini bersemangat karena ada al khaufnya tadi, ada ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-duanya ada memang. Itu. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan di antara al khauf wa roja, gitu ya. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala kan akan menerima dan mengampuni sebagaimana hadis Nabi tadi, ya, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, dalam hadis ini juga ada satu kalimat menarik, ya, bahwa dalam hadis ini terdapat kalimat atau ungkapan bidzira wal ba, ya, wal harwalah. Ya, jadi ada yang sejengkal, sehasta dan sedepak kemudian berlari-lari kecil. Ya, sur'ati ijabatillahi azza wa jalla, ya. Nah, wa qabuli taubatil abdi wa lutfihi wa rahmatihi wa masalun li qurbi altafillahi min al-abdi idza taqarraba ilaihi bil ikhlas wa ta'ah wa hadhihi al-itlaqat ay ad-dira wal ba wal harwalah wa asbahwa mustahilatun 'ala Allah 'ala sabil haqiqah. Nah, sebenarnya maksud bahwa Allah itu nanti akan mendekat sedepa, sehasta, berlari-lari kecil itu kan sebenarnya secara hakikat nggak mungkin gitu ya. Ini makna kiasan saja atau kinayah. Kinayah berkaitan dengan betapa cepatnya Allah mengampuni, betapa cepatnya Allah mengabulkan permintaan hambanya itu. Ini kinayah saja, bukan secara hakikat bahwa Allah itu betul-betul berlari, ya. Bahwa Allah itu betul-betul melangkah sedepa, sehasta, itu bukan makna hakikatnya, tapi ini makna kinayah, ya. Jangan kemudian kita artikan bayangan sedepa, sehasta itu Allah itu berarti sejengkal misalkan, atau sehasta misalkan, atau sedepa misalkan, bukan seperti itu. Ini makna kinayah, ya. Makna kinayah apa, untuk menganalogikan saking cepatnya, ya, saking cepatnya ijabah Allah, saking cepatnya qabuli taubatil abdi, ya, saking cepat Allah mengkabulkan, ya, permintaan hambanya itu, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka yursiduna hadal hadisu ila anna man taqarraba ila Allah bi ta'atin qalilatin yujazihillahu bi mithrubatin. Nah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita kepada orang yang mendekat kepada Allah dengan taat sedikit saja. Maksudnya ada orang yang taat kepada Allah sedikit saja, maka Allah akan berikan pahala yang banyak. Itu temanannya. Ya, dia taat sama Allah sedikit aja, tapi Allah udah kasih hadiah, udah kasih pahala yang banyak. Ya, wa kullu ma zada al-'abdu fi ta'ati zadallahu fi thawab. Jika dia bertambah lagi amalnya, ya, dalam ketaatannya, maka Allah akan tambahkan pahalanya. Itu mana secara kontekstualnya, gitu. Wa addal abdu ta'ata ala ta'ti fa inna masubatallahi subhanahu wa rahmatuhu takunu asra wa aqrab. Jika misalkan seorang hamba itu menunaikan satu ketaatan, ya, maka pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya Allah akan lebih cepat dan lebih dekat diberikan kepada si hamba ini. Nah, jadi kata kuncinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan rahmat, mendapatkan pemberian, mendapatkan kebaikan, keberkahan, keberlimpahan, misalkan, maka kuncinya adalah apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita betul-betul, ya, mewakafkan diri kita itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana janji kita setiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Ya, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, masya Allah, ya, hadis ini luar biasa sekali, ya, tentang bagaimana Allah akan lebih cepat menjawab dan mengabulkan setiap permintaan kita. Ya, dan juga Allah akan lebih cepat mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah juga akan lebih dekat kepada kita jika kita berdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ya, ketika kita merasa dekat kepada Allah, itu terasa ringan, ya, hidup seperti terarah. Bandingkan ketika kita galau,
ya jauh dari Allah, baca Quran sudah jarang, sholat sudah di akhir-akhir waktu, yang puasa juga angot-angotan malas-malasan, maka yakinlah hati kita, pikiran kita akan terasa jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pasti ya, teman-teman juga ngerasain dan coba ketika kita khusyuk dalam sholat kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi ketika kita tidak khusyuk nih dalam sholat nih, kita kepikiran kerjaan itu, kita kayak jauh aja. Tiba-tiba sholat selesai aja, loh kok nggak selalu dapat cepet banget, udah selesai aja, nggak kerasa. Ya, apalagi kalau sholatnya autopilot, ya karena sudah terbiasa setiap hari sholat gitu ya, sehingga kita seperti autopilot, tidak meresapi setiap gerakan pada sholat kita. Nah, ini tentu harus kita perbaiki. Kita tidak ingin bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu autopilot, ya, maksudnya kita tidak sedang dalam kesadaran yang sempurna. Justru sholat itu diharuskan kita berusaha sadar sesadar-sadarnya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, apa namanya? Jadi janganlah kalian mendekati sholat, la taqrabu sholata, jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi apa? Sukaro, ya, dalam kondisi mabuk. Mabuk itu maksudnya para ulama menyebutkan mabuk itu betul-betul mabuk, dalam kondisi mabuk, artinya karena minum minuman keras, karena koper atau karena zat-zat saja yang membuat dia mabuk, ya, atau mabuk di situ adalah tidak ingat apapun, ya. Tidak ingat itu bisa dua hal. Yang pertama malawung itu apa, bengong ketika sholat, ya, itu kan dia nggak ingat apapun tuh, sholat ya sholat aja, apalagi bisa berjamaah, udah ikutin imam ya. Terus dia jalan aja sholat gitu, mungkin tanpa tanpa ini juga dia udah jalan sendiri gitu kan. Ini namanya makna sukaro yang pertama. Atau yang kedua makna sukaro itu dia, makna sukaro yang kedua itu adalah tidak ingat apa-apa, lupa atau apa gitu ya, tidak fokus. Atau yang ketiga makna sukaro itu artinya dia tidak paham dengan apa yang dibaca, ya, dia tidak paham dengan yang dibaca. Ayat firman-Nya surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Jadi wahai orang yang beriman, janganlah kalian dekat bersolat dan sedangkan kalian itu sukara, mabuk, ya tidak ingat apa-apa, wah, dan terhenti apa yang dibaca. Hatta ta'lamu, sehingga kalian bisa mengetahui ma taqulun, apa yang kamu baca gitu. Ya, apa yang kamu baca, kamu paham, nah itu berarti lagi tidak sukaro. Maka di setelah para ulama dorong kita untuk belajar masalah. Bahasa Arab untuk apa? Agar kita bisa paham apa yang kita baca. Ya. Dan insya Allah kalau kita mengerti, ya itu akan mengarahkan kita menjadi khusyuk. Memang tidak ada yang semua orang sahabat pun khusyuknya juga tidak bisa khusyuk banget 100%. Ya, jadi khusyuknya kita bisa jadi cuma 4%, lah, bisa 50, gitu. Pentingnya 40, tidak penting. Gitu. Tapi ada ikhtiar, ada upaya dari kita, yang sholat kita memahami apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, dan itu akan lebih dekat. Baik ya, jadi ini hadis ya yang pertama, Masya Allah ya, maknanya sangat dalam sekali. Semoga kita jadi hamba Allah yang terus beringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terus berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan kepada hadis yang lain, hadis yang kedua. Ini juga masih ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya. Ya, judulnya Mahabbatul Liqa'illahi Ta'ala. Cinta untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Baik. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man habba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Qalat Aisyatu aw ba'du azwajihi inna lana rahul mauta
qala laisa dzaka walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu busyira bi ridwanillahi wa karamatihi falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa Allahi wa ahabba Allahu liqa'ahu wa innal kafira idza qudira busyira bi adabillahi wa uqubatihi falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu kariha liqa Allahi wa kariha Allahu liqa'ahu. Insyaallah. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba, barang siapa yang menginginkan liqa Allahi, berjumpa dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah juga ingin berjumpa dengannya." Insyaallah. Jadi kalau kita berkeinginan kuat ingin berjumpa dengan Allah di akhirat nanti, atau mungkin nanti di setelah akhirat, ya, maka Allah juga akan Allah juga akan menginginkan bertemu dengannya. Ya, wa man kariha liqa Allah, dan barang siapa yang tidak mau, gak suka bertemu dengan Allah, karihallahu liqa Allah juga gak suka, gak mau ketemu sama dia. Ngapain dia juga gak mau ketemu? Itu. Qalat Aisyah tuh, Aisyah berkata, ba'du azwajihi, atau sebagian daripada istri-istri. Inna lanakrahul mautan, sesungguhnya kami ini, kita ini, sungguh sangat tidak suka kematian. Sangat tidak suka kematian, atau membenci kematian. Ya. Ini maksudnya, apakah orang yang benci dengan kematian itu sama dengan benci untuk bertemu dengan Allah? Itu ya. Ini kan pertanyaan. Maka Nabi kemudian menjawab, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Maksudnya itu, tadi kan ada kalimat, "Waman kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu." Barang siapa yang tidak suka atau membenci ketemu sama Allah, Allah pun tidak suka, nggak mau ketemu sama orang itu. Apakah maksud kalimat itu adalah jika ada orang yang tidak suka kematian, ya, tidak ingin segera mati, itu maknanya dia benci kepada Allah? Maka Nabi mengatakan, bukan seperti itu maknanya. Laisa dzaka. Walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu busyira bi ridwanillahi wa karamatihi. Dan memang secara fitrah manusia memang benci perpisahan dengan kehidupan, dengan keluarga, dengan harta, gitu kan. Tapi maksudnya bahwa itu tidak menghalangi rasa cinta untuk bertemu ketika sakaratul maut tiba. Ya. Jadi kematian itu, ya, jika dia mendatangi dia, maka dia akan diberi kabar dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah. Ya, jadi bagi orang mukmin, ketika dia sudah berada di akhir-akhir kehidupannya atau sakaratul maut misalkan, ya, maka akan diberikan kabar gembira, ya, dengan ridho Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada satupun yang bisa falaysa syai'un ahabba ilayhi mimma amamahu. Ini tidak ada satupun yang lebih dia cintai kecuali daripada ada di hadapannya tadi. Kenapa? Ya, karena diberikan gambaran surga, misalkan kisah seperti Asia, ya, istri Fir'aun, ketika disiksa oleh Fir'aun, ya, Asia itu malah tersenyum, ya, bahkan sedikit tertawa, sampai Fir'aun juga melihat ini anak ini perempuan itu aneh, disiksa sama aku bukannya malah nangis, malah senyum-senyum. Ternyata diceritakan, ya, dalam hadis Rasulullah yang lain, bahwa ternyata Asia itu ketika disiksa seperti itu melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, arti busyiro. Ya, ketika ada di ujung kematian, orang mukmin itu akan diberikan kabar gembira, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satupun orang yang
tidak menginginkan hal itu, ya, maka itu maksudnya fa'ahabba ilaika Allah, maka dia akan menginginkan bertemu dengan Allah pada saat itu. Fa'ahabba Allahu ilaika Allah pun tentu akan menginginkan bertemu dengan orang seperti ini. Sehingga takutnya apa? Seorang mukmin, orang yang beriman, taat pada Allah, ya, senang ibadah, senang sedekah, senang dakwah, ya, jadi apa? Pionir kebaikan, ya. Dan ketika dia meninggalnya husnul khotimah, kalau berikan kabar gembira ketika uji kematiannya, siapa yang tidak ingin berjumpa sama Allah? Ketika di uji kematiannya diperlihatkan sesuatu yang baik dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di kematian yang sangat indah. Ya, tentu ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan bahwa kita meninggal dalam kondisi yang baik, husnul khotimah, dalam kondisi yang sedang ibadah, bukan dalam kondisi sedang maksiat. Ya, gitu. Itu betul diinginkan. Ya, semoga teman-teman juga seperti itu ya. Kita ingin ya meninggal dalam kondisi sedang dalam ketaatan, bukan sedang dalam kemaksiatan. Oke, bagaimana caranya? Para ulama berikan panduan. Kalau kita ingin meninggal dalam kondisi ketaatan, maka jadikanlah ketaatan sebagai kebiasaan. Ya, kenapa? Karena orang itu meninggal dalam kebiasaan. Jangan jadikan kemaksiatan sebagai sebuah kebiasaan. Karena kita khawatir kita meninggal dalam kebiasaan tersebut. Itu. Nah, ini kan rumusnya begitu tuh. Kaidahnya begitu ya. Jadi, makanya kita harus betul-betul menjaga amal kita. Ya. Nah, wa innal kafira idza khuyira busyira bi adabillahi wa uqubatihi. Nah, beda sama orang kafir. Orang kafir itu kalau dia sudah dalam sakratul maut, maka akan diberikan kabar tentang azab Allah dan siksaan yang Allah berikan. Maka falaisa syai'un akraha ilahi mimma amam, maka tidak ada satupun yang benci ya. Ya, untuk apa? Di hadapan itu dia nggak mau gitu, mati gitu. Kenapa? Di hadapannya digambarkan siksaan, azab Allah. Allah dari. Maka gara-gara itu kemudian dia mengingkari hal ke Allah. Dia gak suka, gak mau ketemu sama Allah. Kenapa? Akan diazab. Ya. Wa karihallahu likau, maka Allah juga gak mau ketemu sama dia. Kita tentu tidak ingin posisi yang kedua. Ya, di mana ketika meninggal dalam kondisi kafir, naudzubillah kita lihat, kemudian digambarkan azab Allah di ujung kehidupan kita, sehingga kita tidak ingin berjumpa sama Allah. Naudzubillah tadi, ya, kita tentu tidak ingin seperti itu. Kita ingin yang pertama tadi, bahwa kita ya idza hadara al-mautu busyira bi ridwanillahi wa karamatihi. Falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa'allahi wa ahabba Allahu liqa'ahu. Itu yang kita inginkan. Ya. Ini wafatul rahimakumullah. Inilah gambaran hadis yang kedua. Ya. Tapi ada penjelasan sedikit untuk menambahkan ya, hadis ini bahwa kalau Al-Imam Al-Khattabi ya, Al-Imam Al-Khattab mengatakan mahabbatu al-liqa ya. Jadi apa yang maksud dengan mahabbatul liqa? Kecintaan, keinginan untuk bertemu. Itharul akhirah ala dunya. Ini menunjukkan bahwa dia lebih mendahulukan akhirat dibandingkan dunia. Ya, lebih mendahulukan akhirat dibandingkan dunia. Wala yuhibbu tulal qiyam fiha, dan dia tidak menyukai lama-lama berada di dunia ini. Ya. Lakinnahu yasta'iddu lil irha'il tihali anha, dan dia akan menyiapkan untuk bisa melewati dunia ini dan berada di halaman. Waliqa'u ja'ala wujuhi minha, dan pertemuan ini akan datang pada orang tersebut dalam bentuk apa? Ru'iyah. Sehingga dalam bentuk apa? Mimpi. Wabidha, dan diantaranya juga al-ba'ats. Itu adalah hari kebangkitan. Kalau Allah Ta'ala qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah ay bil ba'ats. Jadi sungguh rugilah orang-orang ya yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa maksudnya apa? Bahwa yang maksud dengan liqa Allah itu adalah al-ba'ats, yaitu hari-hari kebangkitan. Hari di mana setelah kita meninggal, kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa minha al-maut, dan qala ta'ala man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalla Allahi atid. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah,
maka sesungguhnya waktu atau ajalnya Allah milik Allah yang itu kan tentu akan datang pada kita. Ya, kita mau apa namanya ada keinginan atau tidak ada keinginan dibangkitkan nanti tetap akan dibangkitkan. Kita akan Waqala Ibnu Al-Athir al-muradu bi liqa'i al-masir ila darin akhirah. Yang dimaksud dengan perjumpaan dalam hadis tadi adalah apa? Berjumpa dengan tempat kembali kita. Yaitu apa? Darul akhirah. Ya, wa talaba ma'indallahi ta'ala wa laysa al-ghardu minhu al-maut li'anna kullan yanfahu faman taraka dunya wa abtatuha habba liqa Allah wa man kasaba wa ruqu ilaiha kariha liqa. Jadi segala sesuatu pasti akan ada kematian. Dan setiap orang itu biasanya tidak suka dengan kematian. Ya. Nah, bukan berarti ketidaksukaan dia terhadap kematian itu adalah ketidaksukaan dia bertemu dengan Allah. Kan itu sebagaimana tadi yang dijawab oleh Rasulullah ketika Bunda Aisyah bertanya ya, pada Rasulullah SAW. Kan itu maksudnya. Ya. Maksudnya adalah barang siapa yang dia berikan kematian, akan dunia, ya, dan dia dalam kondisi ketaatan, dalam kondisi beriman, dan dia berharap berjumpa kepada dengan Allah, maksudnya juga masuk surga, gitu ya. Maka itulah yang disebut dengan hamba liqa Allah tadi. Jadi ini hadis dari Rasulullah yang bisa kita pahami dan dalami ya, sebagai refleksi kita terhadap amal-amal kenikmatan. Allah alam sahab, demikian ya. Jadi kita semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin tanya untuk menambahkan kami persilakan. Baik, terima kasih atas penjelasan materi pada siang hari ini. Kita sudah sampai ke sesi jawab. Silakan untuk rekan-rekan jika ada pertanyaan, boleh open mic atau ketik di kolom chat untuk bertanya. Dan untuk dua orang penanya terlebih dahulu, ini kita sudah ada masuk satu pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, cara sholat agar khusyuk gimana Ustadz? Kok pas sholat seringnya jadi keingetan barang yang keselip atau hilang, ngaruhnya di mana? Justru ingatnya pas sholat. Kadang-kadang inspirasi juga datangnya pas sholat Ustadz. Seperti itu Ustadz. Ini untuk pertanyaan pertama. Pak Ustadz, belum ada pertanyaan kedua, jadi bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, memang bagi kita ya khusyuk 100% itu tidak bisa. Ya, dalam sebuah hadisnya itu panjang sekali. Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa khusyuknya Rasul pun tidak sampai 100%. Nabi saja tidak sampai 100% khusyuk. Ya, para sahabat pun itu juga apalagi. Nah, apalagi kita gitu ya. Ya, Nabi bukan, sahabat bukan, ulama bukan. Ya, gitu. Hanya orang-orang yang sedang belajar terus pengen khusyuk 100% itu sulit. Makanya kemudian beruntunglah khusyuk itu bukan bagian daripada rukun sholat. Coba bayangkan kalau khusyuk masuk dalam rukun sholat, tidak semuanya sholat kita, gitu ya. Nah, tapi khusyuk itu adalah adab kita dalam sholat. Ya, khusyuk itu adalah adab kita dalam sholat. Tetap kita berusaha sebisa mungkin, semampu kita. Ya, semampu kita bisa khusyuk ketika sholat. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu tadi. Yang pertama, kita sempurnakan wudunya. Ya, jangan sampai kita pengen sholat khusyuk tapi wudunya nggak sempurna. Wudunya itu sembarangan. Gitu. Cepat-cepat selesai. Ya, sempurnakan wudunya. Ya, apalagi kalau misalnya airnya berlimpah gitu ya. Kita sesuai dengan aturan yang 3 kali. Siram semua yang wajib-wajibnya dibasuh. Ya. Bahkan betul al-akhir untuk kecil itu dalam setiap wudu itu ada kayak doanya gitu. Apa sudah tanpa doa juga tidak masalah. Sempurnakan wudunya dengan baik, basuh setiap tempat yang memang wajib dibasuh. Nah, setelah itu kita berangkat ke tempat sholat dalam kondisi yang tenang, tidak terburu-buru, ya, dan tidak tergopoh-gopoh, tidak berlari-lari. Ya, datang aja. Nah, biar tenang, datangnya jangan telat, gitu ya. Kalau ingin berjamaah dengan imam yang pertama atau soft barisan yang pertama, ya. Kalaupun kita misalkan masbuk, Nabi juga memerintahkan kita ya ketika kita masbuk, ya, imam sudah mulai, jangan terburu-buru, jangan tergopoh-gopoh. Kan sudah kita bahas dalam hadis yang kajian-kajian sebelumnya, coba cek lagi ya. Itu ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi itu mendengar ketika di tengah sholat ada
sekumpulan para sahabat lari, sholat dan kayak berburu gitu ya, nggak tidak tenang gitu. Nah, itu Nabi langsung tegur, siapa tadi yang sholatnya nggak masuk buru-buru datang gitu. Nah, seperti Nabi. Dan ada para sahabat ingin segera tempat sholat karena tidak ingin kehilangan perubahan. Nah, jadi walaupun kita misalkan sudah tenang berjalan dari rumah, ternyata masuk udah tenang aja. Ya, tidak perlu tergopoh-gopoh, kemudian dari jalan seperti biasa. Kalau dipercepat dikit silahkan, tapi tidak sampai benar membuat kita lelah atau capek. Karena kalau sudah seperti itu, gimana kita mengusung? Ya kan datang ke masjid, ya dalam kondisi misalkan berkeringat, dan seterusnya. Nah, yang ketiga sebenarnya eh, kita tentu niatkan dengan benar. Ya. Niat sholat ini karena Allah. Ya. Ketika kita takbir, niat itu pertama kata kuncinya. Ketika niat dan takbir itu harus betul-betul kita khusyuk. Ya, makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, kenapa niat itu, memang mazhab Imam Syafi'i menyatakan niat itu dalam hati. Tapi diucapkan dengan lisan itu untuk apa? Menghadirkan diri, gitu, agar kita bisa, dan itu dilakukan sebelum sholat. Tapi sholat fardu itu kan sebelum kita takbiratul ihram, bukan bagian dari sholat sebenarnya. Itu kan upaya dari mazhab Imam Syafi'i untuk menghadirkan kita. Ya. Niatnya tetap dalam hati, karena niat itu ada dalam hati. Kalau kita takbiratul ihram, sampai kita dalam hatinya hadirkan diri kita ketika di awal. Dan ketika kita jadi makmum, kalau imam baca Al-Fatihah, kita dengarkan. Sesekali hilang dulu dari radar, misalkan tarik lagi itu. Itu kalau ada upaya kesana, soalnya ada kok. Ada, kita akan merasa nikmat. Ya. Kalau kita misalkan jadi makmum, dengerin imam baca, apalagi kalau baca imamnya bagus, misalkan, kita hadirkan bacaan. Nah, kalau lebih dahsyat lagi level berikutnya, kita paham apa yang dibaca oleh imam. Kita paham apa yang dibaca oleh kita sendiri. Ya, doa iftitahnya kita ngerti, misalkan. Ya, takbir ihramnya ngerti, baca Al-Fatihahnya ngerti, baca suratnya ngerti. Misalkan ke level berikutnya ya, kalau ingin betul kita berusaha untuk usuk gitu. Nah, kalau nggak ngerti gimana ya, sudah ikutin aja. Ya, nah ketika beres Al-Fatihah, kita baca surah Al-Fatihah, misalkan baca seperti itu. Dan ketika kita baca bacaan yang sir, ketika baca bacaan ruku subhanallah rabbil azim bihamdihi misalkan, maka tidak dibaca dalam hati. Jadi yang dimaksud dengan sir itu dibaca dalam mulut, lisan, tapi suaranya tidak gede, itu hanya bisa terdengar oleh telinga kita sendiri. Nah itu sebenarnya mengarahkan telinga tuh, mengarahkan telinga, pusat pikiran, agar apa? Agar kita fokus pada apa yang kita baca. Ya, jadi sholat itu kalau sir itu bukan berarti bacanya begini Allah, cuma kumat kamit aja, nggak ada suaranya, harus ada suaranya. Sir itu ada suaranya dikit, minimal kita sempat telinga kita sendiri. Nah, itu ngebantu kita tuh, batu khusyuk tuh. Ya, itulah apa namanya beberapa tips dan cara ya biar kita bisa. Nah kalau kita ingat naruh hilang di mana, ada apa-apa lah. Jadi balik lagi gitu, ke sholat lagi, jangan terus memanjang ya. Langsung segera sadar gitu. Nah, makanya itulah pentingnya sholat dalam kondisi sadar itu begitu. Ya, jangan sampai kita sholat tapi dalam kondisi tidak sadar. Baik, kemudian yang kedua apa? Untuk pertanyaan kedua ini ada pertanyaan di luar materi Ustadz gitu ya. Ceritanya ada dosen gitu yang juga dosennya ini ustadzah. Namun ketika beliau pernah meminta untuk bergabung di dalam tim ketika dalam kegiatan berhalangan hadir sehingga tidak dapat ikut. Setelah itu beliau marah dan penyampaiannya beliau juga membawa nama-nama Rasulullah ketika marah gitu ya. Sehingga yang dinasihatin ini kurang bingung dan menanyakan apakah hal tersebut tepat di situasi seperti itu. Dan pertanyaannya, apakah membawa nama Rasulullah SAW dalam konteks ketika seorang merasa kecewa atau marah itu boleh atau tidak? Pertama kita Apa suaranya? cek. Ya, Halo, hadir. sudah ya. Sudah. Nah, menurut hemat saya, yang pertama itu jika kita sudah mengiyakan, misalkan dosen itu mengatakan kamu nanti ibu berharap kamu bisa join ya sama tim saya untuk melakukan ini misalkan. Lalu kita bilang, ya Bu, saya siap. Nah, itu terjadi akad tuh. Akadnya sudah terjadi. Ya.
si ibu itu menawarkan, itu namanya ijab. Kemudian kita menyanggupi, iya, kabul, ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita harus terikat sama perjanjian ini. Ya, ya, Ustaz, Wan, suaranya hilang. cek, cek. Tadi sampai Halo, sudah terjadi akad. ya. Jadi terjadi akad tuh di antara dua pihak tuh, antara Mbak sama dosen itu. Nah, kalau sudah terjadi akad, maka itu terikat. Kita harus berusaha sekuat tenaga menunaikan akad itu. Nah, ketika misalkan akad itu kegiatan itu atau tim itu kan kita jelas apa tujuannya, apa kegiatannya. Makanya harus clear di awal tuh kegiatannya apa yang harus saya lakukan, apa kewajiban saya, tugas saya apa gitu. Itu clear di awal dulu gitu. Nah, jika sudah clear di awal, maka kita mengatakan iya, ya sudah berarti iya. Berarti terjadi ikat ijab dan qabul. Gitu. Itu namanya akad. Nah, lalu beliau kemudian melakukan suatu kegiatan. Lalu kita berhalangan hadir. Nah, berhalangan hadir ini karena apa? Nah, asalnya kita wajib ikut dengan kegiatan beliau itu. Karena sudah ada akad di awal tadi, sudah masuk ke timnya dia, sudah oke gitu kita itu. Maka konsekuensinya segala apapun yang dilakukan dalam kegiatan tersebut kita harus ikut karena ada akad tadi. Nah, kalau kita berhalangan hadir, sebaiknya kita sampaikan uturnya apa sebelum kegiatan itu berjalan. Misalkan, Afwan, maaf Ustazah, saya sakit, misalkan tidak bisa ikut hadir, ya. Atau karena saya diminta sama ibu saya, itu kan yang syar'i syariat utur itu kan sesuatu yang bisa menghalangi, ya, terlaksananya kewajiban kita. Tapi harus betul-betul syar'i, ya, bukan berbohong atau nyari-nyari alasan dan kita nggak ikut misalkan gitu ya. Harus betul-betul ini memang syar'i gitu, nggak bisa lagi, saya memang nggak bisa ikut sama sekali gitu, ya, karena ini memang hal yang bisa membuat saya tidak bisa untuk bisa tinggalkan misalkan gitu. Nah, jadi ini gitu, ini poin pertama dulu kita dudukan dulu gitu ya. Nah, jadi kalau kita berhalangan hadir, ya kemudian kita minta izin sama beliau untuk tidak bisa hadir karena apa uzur syar'inya begitu. Nah, kalau beliau paham dengan konsep ini, insya Allah harusnya beliau tidak marah karena ini sudah jelas bahwa uzurnya uzur syar'i. Kecuali kalau alasannya itu mungkin dibuat-buat, bisa saja beliau marah. Afwan Ustadz. Tapi teman saya juga ada yang emang uzurnya tuh karena izin mau mengantarkan orang tuanya untuk ke rumah sakit, cuman beliau tetap marah-marah gitu loh Ustadz. Kayak misal, kalian tuh harusnya malu karena Rasulullah itu dulu tuh nggak kayak gini, seperti itu. Pertama dulu tadi ya. Nah, poin kedua, sikap beliau ketika marah gitu ya. Marah, kemudian membawa nama Rasulullah. Ya, pertama, marah di situ mungkin bisa jadi muncul karena gurizah baqo. Jadi gurizah baqo itu adalah naluri untuk karena terusik kepentingan dia. Itu biasa normal. Setiap manusia pasti punya namanya gurizah baqo. Ketika kepentingan kita terusik, tidak bisa direalisasikan, lalu terjadi halangan atau pasti dia akan marah, biasanya marah, atau itulah sifat manusia gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau dia membawa nama-nama Rasulullah? Nah, itu dikelirkan dulu. Kenapa membawa nama-nama Rasulullah? Apa yang menyebabkan kita tuh disalahkan dan membawa nama Rasulullah? Nah, apakah karena kita menyelisihi perjanji tadi atau akad tadi? Karena Rasulullah juga mengatakan memang tidak boleh kita menyelisihi akad itu, karena al-aqdu ala syurutihim kata Rasulullah. Akad itu tergantung syarat-syarat di antara kita. Ya, maksudnya di antara dua orang yang berakad kan ada syarat-syaratnya tuh, ada ketentuan dan sebagainya, itu diserahkan kepada masing-masing. Nah, ketika ada salah satu yang menyelisihi akad itu, ya tentu ini bertentangan dengan Rasulullah SAW, dalam pengertian bahwa Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Rasul mengajarkan kalau sudah berakad maka tunaikan akad itu. Tidak boleh kemudian kita mengkhianati itu, kira-kira begitu, atau tidak menunaikan akad itu, kecuali tadi ada udzur syar'i gitu ya. Dan itu harusnya dosen itu paham ya, bahwa itu udzur syar'i, ya tidak perlu marah-marah kemudian membawa nama Rasulullah. Nah, jadi sepertinya ini kayaknya lebih kepada karena beliau dosen,
ya tentu usianya lebih tua daripada kita ya sebagai mahasiswa. Kemudian bakoknya muncul, ya, kemudian marah, ya. Terus gimana biar kita merasa bersalah, gitu ya, di bawah nama Rasulullah SAW. Nah, kalau konteksnya beliau itu karena memang menurut beliau itu ini menyalahi akad yang di awal tadi, ya bisa jadi seperti itu. Lalu bagaimana eh, sikap kita gitu ya. Ya, sikap kita kalau menurut Al-Fakir, menurut saya ya, terserah nanti banyak setuju atau tidak. Pertama kita hadapi dengan positive thinking. Kadang-kadang ketika ada satu pihak yang mungkin merasa dirugikan gitu ya, mungkin beliau ingin menasihati kita gitu ya, dengan cara beliau yang mungkin kita anggap kurang tepat lah gitu ya. Lalu biar kita muncul rasa rasa bahwa kita itu memang salah gitu di bawah nama Rasulullah, maka positif tinggi saja bahwa itu memang nasihat, oke lah gitu. Nah, syarat kami sih coba datangi aja, ngobrol lagi ya, mohon maaf kalau memang terjadi kesalahan, tapi betul-betul waktu itu kami atau saya tidak bisa memenuhi ajakan ibu atau ustazah, karena betul sebutkan syar'inya, bukankah ini juga diperkenankan oleh Rasulullah ketika ada udzur syar'i. Kan memang saya misalnya sudah tidak pas lagi dengan perjanjian kita di tim ibu, di tim saja ya, yang mau mangga silakan saja, apakah saya harus tidak terlibat lagi di tim ini atau bagaimana. Nah gitu aja sebenarnya ya sikap kita. Kalau saya sih lihat kita bersikap positif saja. Ya kadang-kadang apalagi kalau dosennya itu sudah tua atau mungkin lebih tua usia dibanding kita, tidak ingin kalah biasanya gitu ya. Sih nanti nggak selesai. Itu kira-kira Allah besar. Baik, Tadi Ustadz, untuk terima pesan kasih. terakhirnya, Ustaz. Ya, semoga bisa ditangkap ya. Ya, nanti bisa ada penyelesaian untuk problemnya. Iya. Kalau orang Arab itu dulu malah bersumpah ya, katanya. Bersumpah dengan nama Allah gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua untuk jawaban dan statement yang diberikan. Kita cukupkan hanya 2 penanya. Ini tinggal 5 menit lagi untuk waktu asar. Demikian untuk kajian pada siang hari ini. Semoga bisa kita ambil hikmahnya dan kita ambil pelajaran dari 2 hadis ini. Hadis yang cukup bagus gitu ya untuk kedua pembahasan hadis ini. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullahu khairan katsiran, Ustaz. wabarakatuh. Wa iyyakum wa jazakumullahu khairan. Jazakallah khair.